ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Disebutnya nama Agus Harimurti Yudhoyono tentunya menjadi hal yang menarik. Pasalnya, Partai Demokrat yang dikemudikan oleh AHY merupakan salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun hingga saat ini, Demokrat tetap memastikan komitmennya dalam mendukung baca pres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, bagaimanapun kami saat ini posisinya sudah tegas dan jelas. Kami di Koalisi Perubahan dengan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres kami. Inilah jalan politik yang ditentukan oleh Partai Demokrat sampai dengan saat ini. Meski nama ketua umum salah satu partai pendukungnya masuk radar bakal cawapres kubu tandingan, toh Anies Baswedan tetap memilih merahasiakan calon pendampingnya di Pilpres tahun depan. Anies berkilah masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Kita dulu nggak jadi kejutan lagi. Ya kan? Kira-kira siapa, Pak? Ya kalau dulu kan nggak kejutan. Kemudian tapi waktunya pas. Nantilah waktunya, pada waktunya ada tiba, insyaallah. Kau juga semuanya juga sekarang fokus pada menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita. Satu lagi calon presiden dinanti pendampingnya adalah Prabowo Subianto. Mulai Iskandar, ketua umum mitra koalisi di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Erick Thohir, sekaligus ketua. Namun saat ini Thohir kian menguat seiring antara Presiden Jokowi yang dianggap Prabowo dan Erick. Sang presiden. Ini mau pindah ke Kabupaten Malang ini mau itu berada di bawah Pak Menteri Erick Thohir Prabowo ya. Akan. Ketiga siap tahun depan. Tim Liputan TV. Saudara, nama semakin jadi calon Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto siap datang AHY ke Erick. Nah, yang sok ini hingga akan wakil untuk pemilu kita akan bahas Erick dan lebih hadir untuk Indonesia Pagi P3 Romahur. Kemudian ini yang banyak nih jabatannya. Mas Wi, selamat juga Mas Wi untuk kita semua. Selamat pagi, selamat. Presiden, saya kemarin P3. Ya. Ini mungkin P3 bawa satu terus atau Mbak Ya. Dan di mana yang memang memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sejauh ini artinya bukan ya terbukti beliau juga yang kebutuhan Pak Ganjar juga track record
Ganjar ini lagi satu nama dalam dengan Ganjar dalam terakhir. Iya. Maksudnya itu ya kemarin hari ini di Bogor, kalau ditanya kalau kita di 17 dia agak insya Allah apa nama cawapres mungkin merupakan duetkan dengan jadi memang seluruh ini memang itulah kenapa P3 tetap di dalam dan ini juga di ikhtiar ini untuk Indonesia. Dan akan segera begitu. Juga bagi atau Demokrat tetap bisa segera kemudian yang bahwa Mas Bayu, pun apa yang disampaikan lebih kepada sebagai bentuk masyarakat yang bukan juga kan melewati acara satunya itu bisa psikologis ya juga di internal dalam karena kalau itu kan satu kita jelas itu gas aja SB sampai dengan komunikasi terus pada Mas Andi. Waktu itu kami lagi menghitung kami di minggu katakanlah di kalau kan menghitung beda misalnya kalau Mas ya menyampaikan itu gitu dalam konteks cukup nih untuk seperti tangannya lalu ini program dalam konteks dengan dari pemerintahan saat ini sederhana menyampaikan loh itu saat inilah yang akan kita lanjutkan perubahan ya tentu ini perubahannya lalu sosok wakilnya ini pas atau tidak nih atau perubahannya jangan kentang tanggung aja nih gitu perubahannya nih kan satu di sini kakinya satu kaki di sana. Nah inilah ya, misalnya pemikiran kan pertimbangan ini kepada Mas Anies. Kalau bicara mengenai optimisme begini, kalau bicara Mas Ahaye ya kita pelajari kriteria 5 kriteria itu ditambah kriteria terbaru nih yang sangat menarik itu adalah kriteria 0 versinya Mas Anies gitu bebas dari masalah dan berani. Kalau kita bicara bebas dari masalah ya Mas Ahaye kan sama sekali tidak punya masalah ya apa nih kasus apa yang mau dikenakan pada Mas Ahaye kan tidak ada itu satu. Yang kedua masalah keberanian sejak memimpin Partai Demokrat 2020 jelas dan tegas
beliau punya keberanian yang lebih di atas rata-rata bagaimana menyampaikan kritik, mau didesak, mau diapapun sama yang lain, ya pilihannya kita terus maju ke depan, memperjuangkan perubahan. Dan pemerintah ini kan kita apresiasi kalau ada hal yang baik, tapi pada saat ada yang kurang pas, ya kita kritik gitu. Bahkan berhadapan dengan Muldoko aja kita hadapi ini gitu ya. Meskipun sampai ini kita juga masih ada apa ini kok masih dibiarkan melenggang kangkung ini. Pak Muldoko ini kan kayaknya nggak punya etika, nggak punya kepantasan, tapi masih terus jalan. Apa ini maksudnya? Nah itu yang bisa kami sampaikan. Secara kapasitas, kapabilitas, Mas AHY menurut kami punya kompetensi yang jauh ya. Lebih dari standar yang diharapkan, kriteria juga masuk, konsolidasi juga kuat. Bicara mengenai partai saat ini Demokrat berbeda nih. Sebelum Mas AHY memimpin dan setelah Mas AHY memimpin kita bisa rasakan betul baik di dalam maupun di luar gitu bagaimana soliditasnya terasa. Dan yakin melihat segmen tadi bicara kan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, Mas AHY ini kan putra Jawa Timur gitu. Demokrat juga kuat ini di Jawa Timur ya. Kita bicara Mataraman, kita bicara Tapak Kuda dan sejenisnya. Adalah ini kader-kader Demokrat, pendukung-pendukung Demokrat meskipun basisnya bukan basis agama ya di kami, kami nasionalis religius. Tapi bolehlah bersaing dengan teman-teman PKB, PDIP ya, juga dengan teman-teman P3 maupun dengan teman-teman Gerindra. Itu dari kami. Iya Mas Zaky, terbayang bagaimana kemudian Demokrat punya alasan khusus agar ini bisa segera kita mengerti. Terakhir memang saya ingin tanya ke Mas Wiyadi untuk Gerindra. Gerindra sendiri ini masih tetap Pak Prabowo nih. Kapan deklarasinya Pak Prabowo? Koreksi saya juga Mas Wihadi, kalau Pak Prabowo tampaknya jaga-jaga juga atau gimana, kok nggak deklarasi sih sebagai calon presiden? Dan kalau deklarasi itu pasti sama Gus Imin ya, Mas Wihadi? Sebenarnya kalau kita bicara masalah deklarasi calon presiden, sebenarnya secara langsung kita sudah lakukan pada saat kita rakernas bahwa ya waktu saat itu juga ada PKB juga hadir ya kan, dan kita mengatakan bahwa di situ Pak Prabowo sebagai calon presiden itu sudah jelas, dan PKB sendiri juga sudah tahu bahwa calon presiden daripada koalisi Gerindra dan PKB itu adalah Pak Prabowo. Jadi tertutup kemungkinan Pak Prabowo bakal jadi bakal cawapres dari capres yang lain. Ini udah tertutup ya? Sudah tidak. Itu kan sesuai dengan amanat Rakernas, dan kemudian dengan ini semuanya sudah Munas juga sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan itu juga dengan PKB sudah clear Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, wakilnya udah pasti sama Gus Imin? Ya, sampai saat ini karena Gerindra dengan PKB itu sudah berkoalisi, maka calon wakil presiden itu ada pada Caimin sebagai ketua partai daripada PKB. Jadi saya kira bagi kami calon wakil presiden pun juga sebenarnya sudah terbayang bahwa di sini, karena memang koalisi kita adalah dengan koalisi PKB ini sudah 11 bulan. Sudah 11 bulan, sudah berjalan dengan cukup baik, dan saya kira segala komunikasi itu sudah sudah terjalin dengan baik, dan kita sudah saling terbuka dan semuanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh PKB dan dilakukan oleh Gerindra itu selalu dikomunikasikan, dan saya kira dalam 11 bulan ini boleh dikatakan semuanya saling mengerti mengenai masalah posisi saat ini dan kondisi saat ini, sehingga tetap bahwa calon wakil presiden kan dari koalisi kami tetap terbesar adalah Caimin yang menjadi calonnya. Sedikit lagi Mas Wiyadi berkaitan dengan Gerindra dan PKB yang sejak awal memang sudah berkoalisi. Kemarin waktu Harla PKB sempat disebut, yakin benar tuh Mbak Puan bahwa ini Caimin juga disebut begitu untuk bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo dari PD Perjuangan. Mengkhawatirkan bagi Gerindra? Bagi kami itu suatu hal yang biasa, karena kan kalau kita lihat dari dari 10 nama menjadi 5 nama, itu kan bagaimana menjaring putra-putra terbaik yang mungkin diberikan kepada pihak Ganjar yang menjadi cawapresnya. Tetapi kan bahwa Caimin sendiri mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan kami dengan Gerindra dengan PKB, itu juga menjadi suatu hal yang
sudah secara perjanjian juga sudah ada. Saya kira semuanya tahu posisi dan kondisi. Saya katakan tahu posisi dan kondisi itu seperti itu. Jadi saya kira kalau PDIP kan memang pilihan daripada Gerindra kan berarti tidak salah, karena PDIP aja di Perjuangan aja dengan Ganjar aja juga mencalonkan Caimin sebagai calon wakil presidennya. Berarti kan calon wakil presiden yang ada di koalisi yang ada sekarang ini kan cukup kualitas gitu. Ya, kalau memudahkan kita semua, terutama pemirsa Sapa Indonesia Pas TV ya Mas Wiyadi, Jokowi efek nih disorong terus tampaknya nih sama Pak Jokowi, Prabowo begitu, terutama kemarin kita berkunjung ke PT di Kabupaten Malang. Iya, saya kira kalau ini nggak akan kemudian membuat misalnya pilihan-pilihan ini untuk Gerindra dan Pak Prabowo jadi ada terbuka juga ke arah sana. Mana dengan PKB? Saya kira apa yang menjadi peristiwa pertemuan Jokowi dengan Pak Eri Prabowo itu adalah pertemuan di mana dengan menteri-menterinya. Dan kita jelas kemarin ke Malang pun juga Pak Erik dengan Pak Presiden Jokowi pun adalah kunjungan ke PT Pindad. Dan kita tahu bahwa sekarang ini konsep dalam Kementerian Pertahanan jelas bahwa untuk industri pertahanan yang dimana itu adalah industri pertahanan yang memberikan satu kekuatan pertahanan kita. Jadi kan jangan impor terus lah begitu. Jadi makanya industri BUMN di bawah Pak Erick Thohir. Jadi saya kira Presiden dengan dua ini dalam rangkaian memang memperkuat daripada kita dengan industri pertahanan kita. Saya kira. Sebetulnya Mas Wihadi, kalau Gerindra itu film aja lah ya Mas. Anda ada di belakang layarnya juga. Pak Prabowo ini akan lebih ke yakin Imin sudah gitu, atau masih bisa menerima yang lain seperti Erick Thohir? Semua permasalahan itu jelas bahwa kami ini dengan PKB dan sudah berkoalisi dengan PKB. Ya. Jadi calon wakil presiden itu sudah ada di Pak Prabowo, maka hak calon wakil presiden adalah di ya kan, begitu kan? Ya. Nah, jadi semuanya ini ya kan, penentuan itu semuanya adalah bagaimana ditentukan bersama-sama antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, kalau sekarang sudah jelas bahwa Pak Prabowo-nya presiden, maka bagaimanapun juga calon wakil presiden itu adalah ada yang golden ticketnya ada di Caimin, kan begitu. Kecuali keduanya, kalau di kami hubungannya udah clear sebenarnya. Iya, kecuali keduanya memang punya kesepakatan yang lain dan sama-sama clear mengenai pilihan nanti untuk siapa bakal calon wakil presidennya. Yang paling kompak tampaknya koalisi ini ya. Begitu ya, Mas Wiyadi? jadi makanya saya katakan ini kan tergantung dari situasi dan kondisi. Gitu kan. Karena masih lama juga kita Oktober gitu kan. Iya. Oke, saya ke Mas Romi sedikit. Pengen tahu, kemarin ada survei dari beberapa lembaga survei, Erick Thohir menanjak nih sebagai bakal calon wakil presiden dalam beberapa survei, mengalahkan Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Berarti ini kan juga membuat pilihan Ganjar Pranowo juga harus melirik hasil survei ini, karena pun bagaimana dengan segala lebih dan kurangnya, survei juga adalah realisasinya nanti selama ini udah cukup terbukti ya, memang pilihan masyarakat di sekitar itu. Nggak khawatir Mas Romi bahwa ini juga akan menjadi pesaing kuat dari 5 nama, ada nih nama ini, ada Erick Thohir dan juga ada Sandi Uno, bahwa ini akan membuat pilihan Ganjar Pranowo juga belum yakin betul nanti terhadap Sandi Uno yang diajukan P3. Mas Rom? Jadi begini Mas Bayu, sebenarnya kami ini P3 ya, Pak PLT Ketum, Pak Mardiono, saya itu sudah sejak bulan November tahun lalu bicara dari hati ke hati dengan Mas Ganjar. Dan waktu itu Mas Ganjar jauh sekali dari waktu beliau sudah ditetapkan sebagai calon presiden.
Kita pada waktu itu dalam konteks komunikasi untuk memang mencari kecocokan karena kebetulan Mas Ganjar itu bagian dari keluarga besar P3 juga. Mertua beliau itu ketua P3 selama hampir 20 tahun barangkali di Purbalingga. Oke. Jadi memang kita sudah secara emosional dekat, kawan juga dengan saya satu daerah pemilihan. Nah, pada waktu itu 3 konsep yang beliau sampaikan. Yang ini malah beliau sebutkan ini konsepnya Litbang Kompas nih untuk kepemimpinan nasional ke depan. Apa itu, Mas? Satu, kontinuasi, artinya apa yang sudah bagus dari Pak Jokowi dilanjutkan. Yang kedua, komplementasi, apa yang kurang ditambahkan. Dan yang ketiga, rekonsiliasi. Ini kata kunci. Karena rekonsiliasi ini untuk menghilangkan narasi yang selalu membelah Republik ini antara cebong versus kadrun. Ini kemudian disampaikan oleh beliau dan ini harus termanifestasi ke dalam pasangan capres dan cawapres ini, Gus. Waktu itu beliau menyampaikan seperti itu. Maksudnya gimana, Mas? Kalau kemudian partai nanti, artinya partai beliau ya, PDIP, menetapkan saya sebagai capres, mestinya cawapres itu dari orang yang dalam tanda petik merek kadrunnya itu ada. Nah, Sandi Uno waktu itu mendampingi Pak Prabowo kan? Betul. Dan saya katakan pada waktu itu berarti Pak Prabowo dong. Nah, ini masalahnya dari beberapa survei Pak Prabowo itu kadar kekadrunannya sudah berkurang begitu kata beliau. Sejak awal sudah bergabung. tidak ada, Pak. Sudah tidak ada karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi sejak awal. Kalau Pak Sandi kan belakangan, jadi masih ada begitu. Nah, harapannya memang kalau dua pasangan ini bersatu itu juga akan secara teritorial tadi Jawa luar Jawa terpenuhi dan juga sudah setelah 24 kita tidak lagi mengenal terma kadrun, tidak lagi mengenal terma cebong karena terlalu banyak persoalan yang harus diatasi dibanding sekedar bangsa ini. Nah, jadi pembicaraan tentang Sandi ini sudah sangat jauh dan sudah sangat lama dan konsisten yang disampaikan Pak Ganjar tentang hal ini. Dan itulah kenapa kemudian P3 akhirnya menetapkan Pak Sandi juga. Jadi bukan tiba-tiba sebenarnya. Hanya tentu pada akhirnya kita berbicara tentang para ketua umum yang nantinya akan memutuskan karena kami juga memiliki ketua-ketua umum yang lain di dalam koalisi ini yang akan duduk bersama memutuskan. Sebagai praktek dalam tahun 2019 pun sebagai pelaku sejarah pada saat itu saya menjalankan para ketua umum itu pada akhirnya akan duduk bersama di satu saat di satu ruang untuk kemudian menyampaikan, oke, siapa yang Anda ajukan masing-masing, kemudian kalau sama itu ditetapkan, kalau berbeda tentu masing-masing memiliki alasan dan kita musyawarahkan. Oke, menarik Mas Romi, insight Anda bahwa ini sudah terjadi pembicaraan antara Mas Ganjar dengan Mas Sandi Uno. Kita lihat nanti seberapa kemungkinan ini kemudian makin terwujud karena kan masih bisa saja terus berubah. Kita sambung sebentar lagi berkaitan dengan utak-atik bakal calon wakil presiden dan keyakinan partai politik sebagai pengusung masing-masing bakal calon wakil presiden, terutama untuk generasi milenial juga yang akan menjadi pemilih terbesar di Pilpres 2024. Setelah jeda, kita bahas.